Hai Honda Lovers, salam satu hati. Saya Erwin Chandra dari Technical Training PT Indaco Trinkoy. Nah, di sini sudah ada satu unit Vario 160. Nah, di sini kita akan bedah teknologi Vario 160 dari bagian rangka, kemudian bagian mesin, dan bagian sistem rem nantinya. Nah, untuk Vario 160 ini ada dua tipe. Nah, yang pertama tipe yang ABS dan ada yang tipe CBS. Nah, di depan kita ini sudah ada Vario 160 yang tipe ABS ya. Nah, jadi yang mau kita bahas yang pertama terkait dengan engine-nya dulu. Jadi untuk Vario 160 ini mengadopsi mesin SOHC 160 4 valve atau 4 klep ESP Plus. Nah, jadi untuk motor matic Honda itu sebelumnya sudah ESP ya. Nah, ini ditambah dengan plusnya. Nah, jadi plusnya itu yang pertama. Nah, Vario 160 mengadopsi klep sejumlah ada 4 ya. In-nya 2, X-nya ada 2, jadi 4 klep. Nah, jadi 4 klep tadi berfungsi untuk mengakomodir jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam mesin. Nah, yang kedua untuk efisiensi gas buang. Nah, kemudian diameter piston lebih besar, ya 60 mm dan langkah pistonnya lebih pendek, 55,5 mm. Nah, jadi engine Vario 160 ini dikategorikan dengan engine overbore. Nah, kemudian plus yang kedua ada namanya oil jet. Nah, oil jet ini berfungsi menyemprotkan oli mesin ke bawah piston, berfungsi untuk efisiensi pendinginan dan mencegah terjadinya knocking. Nah, karena tadi kan engine ini atau mesin ini untuk kompresi silindernya 12/1. Jadi suhu mesin dihasilkan pasti lebih panas. Makanya ditambah dengan fitur oil jet tadi, berfungsi untuk mendinginkan mesin, mencegah terjadinya knocking atau pembakaran awal. Kemudian plus yang ketiga, hydraulic cam chain tensioner lifter. Jadi untuk tensioner lifternya sudah mengadopsi sistem hidrolik. Nah, jadi keunggulannya lebih halus, suara mesin lebih halus, mengurangi getaran, kemudian performa mesin jadi lebih bagus. Nah, kemudian plus yang keempat. Nah, plus yang keempat itu di bagian bearing crankshaft-nya atau kurasnya. Umumnya kalau bearing biasanya kita tahu di dalam bearing itu ada bola-bola baja. Nah, dia bentuknya bola baja atau bearing ball. Nah, jadi untuk Vario 160 ini untuk bearing crankshaft-nya menggunakan roller bearing. Nah, dengan menggunakan roller bearing ini berfungsi untuk mengurangi keolengan crankshaft pada saat RPM tinggi. Kemudian mengurangi getaran dan mengurangi noise tentunya. Nah, itu tadi yang plus yang keempat. Nah, sekarang plus yang kelima. Nah, plus yang kelima itu di sistem air intake-nya. Nah, jadi untuk box filter ini volumenya lebih besar dibanding dengan sebelumnya. Kemudian di dalam box filter ini dilengkapi dengan rectifier. Jadi pada saat udara masuk kemari ke dalam filter ini kemudian diarahkan. Nah, jadi diarahkan supaya udara yang masuk ke dalam mesin itu lebih maksimal. Ditambah lagi dengan diameter throttle body yang cukup besar, yaitu 28 mm. Nah, itu terkait dengan engine-nya. Nah, maka dari engine SOHC 160 cc 4 valve ESP Plus, maka didapatlah tenaga maksimum atau power maksimumnya itu di 11,3 kW pada 8.500 RPM. Jadi powernya cukup tinggi, lumayan ya. Kemudian torsinya, torsi maksimumnya itu didapat di 13,8 kW pada 7.000 RPM. Nah, itu tadi kita bedah terkait dengan engine-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian rangka. Nah, Vario 160 ini mengadopsi rangka
dengan teknologi namanya Enhanced Smart Architecture Frame. Nah, disingkat dengan ESAF. Nah, rangka ini mempunyai keunggulan. Nah, yang pertama dia lebih rigid atau lebih kaku. Nah, kemudian lebih ringan 10% dibanding dengan rangka Vario sebelumnya. Nah, yang ketiga, penempatan ruang untuk komponen itu lebih luas. Nah, jadi rangka ESAF ini berbeda dengan Vario yang sebelumnya. Nah, kalau Vario sebelumnya itu rangkanya terbuat dari pipa ya atau pipa tubular. Nah, dibentuk sedemikian rupa menjadi rangka. Nah, bedanya dengan rangka ESAF ini untuk Vario 160, jadi memang rangka ESAF ini didesain Honda ya, dikembangkan oleh Honda, rangka terbaru yang inovatif untuk generasi motor skutik ya. Jadi rangka ESAF ini didesain atau dibuat untuk general engine small scooter. Jadi nanti motor-motor matic yang kecil, yang small itu menggunakan rangka ESAF karena tadi lebih ringan 10% dibanding dengan yang sebelumnya. Kemudian rigiditasnya tinggi sehingga handling lebih nyaman dan gesit tentunya. Nah, untuk rangka ESAF ini berbeda dengan rangka-rangka yang sebelumnya. Nah, jadi rangka ESAF ini dari bagian rangka sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian ada bagian rangka utamanya. Nah, rangka utama ini diadopsi ya, semua rangka Vario 160 ESAF ini diadopsi menggunakan 2 helai pelat baja, kemudian setiap helainya dibentuk sedemikian rupa kemudian disatukan. Nah, setelah disatukan kemudian dilas menggunakan las MAK ya dari pabrik. Nah, untuk bagian utamanya lasnya las MAK ya, namanya MAK gitu. Kemudian untuk di rangka sebelah kiri, rangka sebelah kanan sama juga mengadopsi 2 helai baja ya. Kemudian dijadikan satu, kemudian dilas laser. Nah, jadi sehingga rangka ESAF ini minim dudukan untuk cover body. Nah, makanya dia bisa lebih ringan. Nah, lanjut ke bagian sistem rem ABS. Oke. Kita lanjut ke sistem rem ABS. Jadi untuk tipe Vario 160 yang ABS sudah mengadopsi rem depan rem hidrolik, yang belakang juga sudah rem hidrolik. Nah, tapi untuk sistem rem ABS-nya ini mengadopsi rem ABS 1 channel. Jadi rem ABS hanya diaplikasikan di roda depan atau rem depan. Nah, yang rem belakang rem hidrolik biasa. Nah, kalau kita lihat di sini di disc brake-nya ini ada pulser ring, kemudian ada sensor speed. Nah, jadi fungsi dari rem ABS ini tujuannya mencegah roda mengunci pada saat terjadi pengereman mendadak. Nah, itu fungsi dari rem ABS, mencegah roda terkunci pada saat melakukan pengereman mendadak. Nah, komponennya apa aja untuk rem ABS tadi? Nah, saya ulang lagi ya. Yang pertama komponen ada sensor speed. Nah, berfungsi untuk membaca kecepatan roda depan. Kemudian di dalam bagian cover depan ini ada modulator ABS. Ada ECU-nya juga. Ada electric control unitnya. Kemudian di speedometer ada indikator ABS. Nah, itu konfigurasi komponennya. Nah, cara kerjanya rem ABS pada saat kita riding. Nah, riding kemudian tiba-tiba ada yang melintas gitu ya, sehingga kita terkejut. Nah, pada saat kita terkejut, kita refleks. Nah, refleks kita otomatis akan menarik rem sekuat-kuatnya. Nah, pada saat kita narik rem sekuat-kuatnya, maka roda ada potensi untuk terkunci.
Nah, karena tadi di depan ada sensor speed, pada saat roda mau terkunci, si sensor akan memberikan sinyal listrik ke ECU atau ke ABS modulator. Nah, kemudian si ECU tadi akan memberikan perintah ke ABS modulator untuk mengurangi tekanan minyak rem ke kaliper. Begitu roda depan sudah sama kecepatannya dengan kendaraan, maka tekanan minyak rem dipertahankan. Nah, itu proses ininya ya, proses cara kerjanya. Jadi pada saat roda mau terkunci, sensor speed memberikan sinyal listrik ke ECU. Kemudian ECU memerintahkan si ABS modulator untuk mengurangi tekanan minyak rem. Padahal tangan kita itu masih standby ngerem terus nih. Nah, tapi secara otomatis dengan sistem ABS ini, maka tekanan minyak rem bisa diatur kapan harus dinaikkan, dikurangi, dipertahankan. Oke, jadi sistem rem ABS bekerja pada 3 tahap tadi ya. Jadi ada yang pertama tekanan minyak rem dikurangi, kemudian tekanan minyak rem dipertahankan, kemudian tekanan minyak rem dinaikkan. Begitulah siklusnya selama proses pengereman. Baiklah Honda Lovers, demikianlah kupas tuntas bedah teknologi Vario 160 kali ini. Jika Honda Lovers berkeinginan atau berhasrat ingin merasakan sensasi Vario 160, silakan datang ke dealer terdekat. Terima kasih, salam satu hati.